Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu sebentar sebelum kita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu di PD Priscilla Aquila ini kami boleh berkumpul. Kami tahu hadirat-Mu ada bersama kami. Hamba berdoa buat jaringan yang ada, baik itu internet maupun device yang dipakai, iPad kah, laptop kah, ataupun handphone, biar semuanya berfungsi secara sempurna. Terima kasih, bersuaralah Tuhan. Nyatakan hati dan kerinduan-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini yang tidak memiliki apapun, Tuhan kalau boleh ada di persekutuan ini lewat virtual, ini semua karena anugerah Tuhan. Urapi lidah hamba-Mu, berbicaralah Tuhan. Firman yang tajam, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang permata dua manapun, tapi disampaikan dengan bahasa yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh setiap kami. Sementara firman disampaikan, sembuhkan kami, kuatkan kami. Biar langit di atas kepala kami terbuka, untuk kami bisa melihat Tuhan. Bersuaralah Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita, Bapak Ibu dimanapun berada, katakan sama-sama. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu semua. Ya, yang bersuka cita boleh lambaikan tangan Bapak Ibu ya. Tuhan baik, puji Tuhan. Tuhan baik ya. Nah, saya berterima kasih pada pengurus dari PD Priscilla, ya Bu Hilda yang kontak saya sekian saat yang lalu untuk saya hari ini dalam anugerah Tuhan dipercaya untuk sharing buat Bapak Ibu semua, para rekan hamba Tuhan yang saya hormati, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di Jawa Timur, mungkin di Jawa Tengah, atau mungkin di tempat yang lain. Saya tidak bisa tahu satu persatu, tapi saya yakin Tuhan itu baik buat kita semua ya. Nah, juga saya tadi dengar ada yang dari Persekutuan Lapas juga ya. Kalau boleh benar ya memang kasih tanda buat saya ya. Kalau misalnya memang iya, saya menyambut Bapak Ibu semua juga ya. Ini sebuah kehormatan buat saya untuk melayani saudara. Nah, tanpa menggurui, tanpa saya merasa saya paling tahu, sama sekali enggak ya, sama sekali. Oh ya, tadi ada sign jempol itu dari ibu yang ada di PD Priscilla, jadi betul ada yang dari lapas juga ya. Nah, saya ingin hari ini sharing buat Bapak Ibu sebuah kata yang Paulus ingatkan buat kita untuk kita ini jadi kuat, be strong ya. Nah, kata ini pernah juga diperintahkan Tuhan kepada Yosua, yaitu be strong ya. Jadi jadilah. Nah, kata jadi kuat ini saya tidak menunjuk kepada hanya kekuatan fisik, walaupun fisik kita perlu kuat juga, ya kan? Kita perlu kuat kenapa? Karena fisik kita, tubuh kita itu adalah tempat di mana Tuhan akan memanifestasikan kehendaknya kan. Ya, tubuh ini dibutuhkan di bumi ini untuk lewat tangan kita, lewat suara kita, lewat semua yang kita lakukan Tuhan dimuliakan, ya kan? Perlu kuat juga. Makanya saya dorong Bapak Ibu yang jarang berolahraga, olahragalah sedikit-sedikit ya, jalan kaki. Kan katanya olahraganya Adam dan Hawa pertama itu adalah jogging, jalan-jalan kan. Ya, kan dulu belum ada treadmill, belum ada sepeda, belum ada apa sih tempat nge-gym begitu ya, dia jalan-jalan ya. Dia jalan-jalan sore, dia jalan-jalan pagi ya kan. Nah, saya ingin mengajak kita, kekuatan kita harus lebih kepada sebetulnya kekuatan batiniah kita, kekuatan mentalitas kita. Itu yang harus kita bangun dalam kehidupan. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu yang bawa Alkitab, kita lihat di Efesus pasal yang ke-6, kita lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya yakin rekan-rekan hamba Tuhan pasti hafal ayat ini ya. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang kita sering baca kan, ayat-ayat ini. Tapi saya berikan sedikit background-nya ya Bapak Ibu ya. Kota Efesus itu adalah kota di mana jemaat itu menghadapi tantangan kegelapan yang tidak gampang. Sebab waktu itu mereka harus bertempur secara kehidupan atau rohani dengan pengaruh, yaitu Dewi Artemis yang menguasai waktu itu seluruh Asia, kita tahu ya. Nah, kota Efesus itu gembalanya masih muda, ya, anak didiknya yang menulis surat ini namanya Timotius. Ya, jadi Paulus menulis surat ini pada Timotius.
Tapi yang luar biasa, kota Efesus itu adalah kota yang kekristenannya mempengaruhi Asia hampir 300 tahun lamanya. Ya, saya dalam anugerah Tuhan beberapa kali ke kota Efesus dalam anugerah Tuhan ya, untuk belajar napak tilas apa yang terjadi. Tapi memang kota ini kota yang penuh pertempuran. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang ya, kita ini menghadapi virus kan. Ya, tapi sekarang pandemik ini bukan lagi krisis kesehatan saja, tapi sudah ke krisis keuangan, sudah ke krisis sosial, sudah ke krisis mentalitas dan sebagainya ya. Nah, dulu jemaat mula-mula itu kalau kita ini sekarang menghadapi krisis, jemaat mula-mula itu waktu itu di Efesus juga itu dianggap virus. Jadi mereka dianggap virus sama pemerintah Romawi. Makanya mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dipermalukan. Jadi sama tantangannya. Kalau kita sekarang menghadapi virus, mereka dulu dianggap virus yang harus dikejar, dibunuh, dianiaya, dipermalukan, disiksa, dan sebagainya. Ya, itu harga dari sebuah perjalanan kekristenan. Tapi kemudian Paulus berkata, Efesus 6 ayat 10-11, dan dikatakan begini, akhirnya, finally, akhirnya, ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semua kita yang percaya, mari katakan amin, Bapak Ibu ya. Aminkan firman ini ya. Nah, kata kuat, ya, ini dalam bahasa Yunaninya, itu menggunakan kata itu, kratio ya, kratio gitu ya. Nah, kata kratio itu berasal dari kata dasar namanya kratos. Kratos sendiri itu artinya adalah power, kuasa. Ya, kuasa dari Tuhan tentunya. The power of God, kuasa dari Tuhan tentunya. Nah, saya ingin mengatakan ini kenapa Bapak Ibu ya? Seringkali kita kan bertanya ya, kenapa sih dalam perjalanan kehidupan kok masalah tetap bertubi-tubi datang? Ya, kenapa ya? Ada orang yang sering mempertanyakan ke saya, Pak, saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya pelayanan, tapi kok kenapa masalah terus kalau sudah selesai ini datang lagi yang ini datang lagi yang ini? Kenapa? Kenapa kok kita terus mengalami problem dalam kehidupan? Jawabannya sederhana sebetulnya. Jawabannya begini, karena memang dunia di mana kita tinggal ini trouble. Ya, dunia ini sejak jatuh ke dalam hukum dosa karena memberontak kan di Eden, yang terjadi adalah dunia ini memang bermasalah. Jadi dunia ini trouble, Bapak Ibu ya. Makanya kan 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata kan, kita semua pasti familiar dengan ayat ini. Dikatakan begini, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Ya. Jadi begini, dunia ini sedang lenyap. Itu dipakai kata dimming out. Dimming out itu adalah itu tuh meredup. Bapak Ibu kalau dengar kata meredup, pasti Bapak Ibu bisa menangkap ya. Dari terang, lama-lama terangnya berkurang, lama-lama berkurang, lama-lama hilang terangnya. Nah, dunia ini yang kita tinggali sekarang ini memang makin lama makin meredup. Ya, karena memang dunia ini trouble karena sejak jatuh ke dalam dosa, dunia dikuasai oleh hukum dosa kan. Ya, tapi oke, Bapak Ibu, yang penting kita tetap ada dalam kehendak Allah kan. Ya, nah saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu ya, memang kita ada dalam pertempuran yang tidak gampang ya di dalam perjalanan kita. Makanya ya kalau saya boleh tarik, kenapa sih Bapak Ibu dalam pelayanan misalnya, rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di sini, kenapa kita perlu kuat? Karena kita ini ada dalam perjalanan perlombaan kan. Ya, Bapak Ibu itu kalau kita membaca Ibrani 12, kekristenan itu kita ada dalam lomba, ada dalam itu tuh perjalanan perlombaan. Ada dalam race, ada dalam perlombaan kan. Ya, kalau ada perlombaan berarti begini, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saya bersyukur ya, Olimpiade Tokyo kemarin kalau Bapak Ibu suka olahraga, saya ngamati ya, saya juga suka beberapa cabang olahraga ya, sepak bola lah, saya suka bulu tangkis juga saya suka ya. Gini-gini dulu mantan atlet juga walaupun antar kampung.
Ya, tarkam kan, atlet tarkam dulu saya antar kampung saja ya. Tapi saya suka olahraga. Nah, saya waktu mengamati kemarin tradisi emas yang kita tetap pertahankan di cabang bulu tangkis, saya senang sekali ya. Gracia Poli sama Apriani kan. Nah, tapi kan begini, orang lihat mereka suksesnya kan, waktu mereka kemudian bisa dapat medali emas. Tapi dalam perlombaan pertandingan itu perjalanannya nggak gampang itu. Yang tidak gampang bukan hanya soal fisik mesti kuat, tapi lebih dari itu mentalitas misalnya. Ya, saya kemudian waktu lihat misalnya kalau Bapak Ibu tahu bulu tangkis ya Minions itu Kevin Marcus itu kan di ganda putra kan memang sudah posisikan mereka adalah juara satu sudah karena secara posisi mereka memang nomor satu sekarang ini di ganda putra dunia. Tapi kenyataannya bayangkan di perempat final mereka tumbang. Nah, saya melihat faktornya lebih banyak ke mentalitas. Ya, karena begini, kalau soal skill hebat lah, kalau soal fisik masih muda-muda semua bayangkan. Ya, makanya saya mengingat yang Yesaya 40 katakan, orang-orang muda menjadi letih dan lesu, taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi yang menanti-nantikan Tuhan akan apa Bapak Ibu mendapat kekuatan yang baru. Yang setuju katakan amin. Itu yang disebut dengan let's go and let's go. Berserah total pada Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Ya, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Ya. Jadi kalau orang kuat itu dia bisa tetap terbang, dia bisa tetap berlari, dia tetap bisa berjalan, tapi tidak boleh mandek kan. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang sekarang lagi terbang, jangan meremehkan yang lagi lari. Kalau ada yang sedang lari, jangan memandang rendah yang lagi jalan. Yang sedang lagi jalan sekarang, jangan iri sama yang lagi berlari. Yang lagi berlari, jangan iri sama yang lagi terbang. Mau berlari, mau jalan, yang penting tetap bergerak. Tidak boleh mandek. Ya kan? Kan yang menanti-nantikan Tuhan kuat seperti Raja Wali terbang tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ada waktunya ada yang terbang, ada yang waktunya lari, ada yang waktunya lagi jalan, nggak apa-apa. Jalannya mungkin agak tertatih-tatih, yang penting terus berjalan, terus bergerak untuk menggenapi kehendak Tuhan kan. Ya makanya saya katakan yang lagi lari nggak usah meremehkan yang lagi jalan nggak usah kemudian iri sama yang lagi lari dan lagi terbang. Yang penting terus bergerak bersama-sama. Tapi itu kan butuh apa? Kekuatan, dan kekuatannya dalam Tuhan. Ya kan? Makanya Paulus berkata, kamu mesti kuat dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata dalam Tuhan. Boleh nggak katakan sama-sama Bapak Ibu di rumah masing-masing? Dalam Tuhan, 2, 3. Dalam Tuhan. Sekali lagi, dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Bapak Ibu, kata dalam Tuhan, itu kan ditulis dengan terjemahan aslinya entheos. Ya, entheos kan. En itu dalam, theos itu Tuhan. Nah, kata entheos itu kan muncul dalam bahasa Inggris. Adalah apa? Itu enthusiasm. Nah, itu diterjemahkannya Indonesia hampir sama kan, antusias, antusiasme. Itu ada semangat dari dalam. Ya, makanya hanya dalam Tuhan kita antusias. Saya kalau lihat ada orang ya sudah tidak antusias dari dalam, nah itu perlu dipertanyakan itu. Dia masih melekat sama Tuhan enggak? Ya, oh, tapi kan dia pelayanan Pak Rubin. Enggak jaminan. Pelayanan bisa saja kalau ngandelin kekuatan sendiri, tidak betul-betul melekat sama Tuhan, ya kita tidak akan kuat. Saya tahu pertempuran, perjalanan Bapak Ibu yang pelayanan tidak gampang. Saya tahu yang ada sekarang mungkin di lapas, dimanapun posisi Bapak Ibu, tidak gampang menghadapi ini. Tapi percayalah, ada kekuatan dari Tuhan yang membuat kita terus ada di dalam rencananya. Ya, nah sekarang saya akan tarik beberapa prinsip yang saya berharap ini menjadi perenungan kita semua ya Bapak Ibu. Kenapa kita kuat sih? Sebab yang pertama begini, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa melihat destininya. Ya, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa melihat kekekalannya, ujung kehidupannya. Oh, perlu kuat itu Bapak Ibu untuk melihat ini Bapak Ibu, ya kan? Kenapa kita perlu kuat untuk melihat ujung kekekalan? Nah, kata destiny itu dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata takdir. Ya, kurang tepat sih ya. Sebab kalau takdir itu kan begini, dalam
Tuhan itu tidak ada takdir-takdiran. Dalam Tuhan itu iya dan amin kan? Ya, iya dan amin. Janji Tuhan itu, firman Tuhan itu apa Bapak Ibu? Iya dan amin, pasti. Ya, makanya saya katakan takdir itu ya bukan lah ya. Nah, kita itu perlu kuat karena kita itu akan melihat ujung kekekalan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, saya katakan ini buat Bapak Ibu, saya itu bangga sekali kenal Tuhan. Ya, saya itu bangga sekali Tuhan mau mengenalkan dirinya pada saya, memperkenalkan dirinya pada saya. Karena begini, dalam Tuhan itu kita sudah tahu ujung kehidupan kita itu mau kemana, kita jadi apa, kita akan bersama siapa. Saya ulangi, dalam ujung kehidupan itu, kita itu tahu kita itu akan kemana, kita akan bersama siapa, dan kita akan jadi apa. Ya, Alkitab katakan, dalam ujung kehidupan kita itu akan bersama Yesus, memerintah bersama dengan Yesus, menjadi itu umatnya dalam kerajaan. Nah, ini ujung kekekalan kita, Bapak Ibu. Kalau orang melihat ini, orang itu akan punya harapan yang kuat. Ya kan? Kenapa orang kehilangan harapan? Karena tidak melihat ujungnya. Ya, dalam proses itu kalau Bapak Ibu tahu ujungnya kita mau kemana, kita akan kuat. Ya, oke. Saya akan baca satu kitab kecil di Perjanjian Lama. Kitab itu namanya Ratapan. Ratapan itu adalah kitab yang isinya ratapannya dari seorang nabi yang sedih sekali, namanya Yeremia. Dia sedih melihat bait Allah, dia sedih melihat Yerusalem yang ditawan. Dia sedih sekali Yeremia. Ya. Nah, kitab Ratapan itu ditulis oleh Baruk. Nah, penulisnya itu ratapannya adalah ratapannya Yeremia sebetulnya. Nah, kita kalau melihat Ratapan pasal pertama ayat yang ke-9, coba Bapak Ibu sebentar ke Perjanjian Lama ya. Yeremia mengingatkan kita ini Bapak Ibu ya. Makanya kita ini kalau melihat secara rohani ya Bapak Ibu oke, kita baca dulu Ratapan pasal pertama ayat yang ke-9 dari Alkitab kita ya. Coba kita lihat ke sana sebentar. Nah, ini dia. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Jadi kenajisan itu melekat pada ujung kainnya. Jadi di mana-mana dia berada, dia selalu najis. Kenapa bisa begitu? Alkitab memberitahu, ia tidak berpikir akan apa? Akhirnya. Coba. Dia tidak melihat ujung akhirnya. Makanya hidupnya najis terus. Yang dilihat sekedar materi terus, fisik terus. Ya, yang dilihat hanya soal hal-hal duniawi terus. Dia lupa untuk melihat kekekalan. Ya. Nah, kemudian Alkitab berkata begini, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya atasku. Ya, dia membesarkan dirinya. Nah, kalau si seteru musuh membesarkan dirinya, berarti orang seperti ini akan gampang apa, Bapak Ibu? Terintimidasi. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu ya, orang ketakutan, orang khawatir, orang terintimidasi itu kenapa sih sebetulnya? Pertanyaannya kenapa orang terintimidasi hidupnya? Kenapa orang khawatir hidupnya? Karena jawabannya begini, dia melihat masalah, persoalan, kebutuhan lebih besar dari Tuhan. Jadi kalau orang melihat masalah, problem, krisis, pandemi, takut lebih besar dari Tuhan, pasti dia akan terintimidasi. Makanya Bapak Ibu jangan lihat orang dari penampilannya. Wah, kita akan kita akan tertipu. Jangan lihat orang kuat itu dari cuman fisiknya. Jangan lihat orang kuat itu dari gelarnya, posisinya. Ya, coba saja. Kalau dia ditekan satu masalah, kalau responnya negatif, responnya marah-marah, responnya kemudian menyalahkan sekeliling, ya berarti dia tidak kuat. Makanya saya lihat ya, ada orang-orang sederhana, kelihatannya fisiknya biasa saja, tapi dia kuat menghadapi semua tantangan kehidupan.
Nah, saya harus belajar sama orang-orang seperti itu. Saya yakin di antara Bapak Ibu semua, ya, saya yakin ada orang-orang yang memiliki hati seperti ini. Percaya, tapi please, sekali lagi, orang kalau tidak melihat pada kekekalan, Bapak Ibu, itu tidak akan kuat dalam kehidupan. Dia akan gampang terintimidasi, dia akan gampang najis terus dalam kehidupan. Karena tidak fokus pada kekekalan. Nah, untuk fokus pada kekekalan itu butuh kekuatan, Bapak Ibu. Kenapa butuh kekuatan? Karena begini, daya tarik dunia itu luar biasa. Ya, ya. Ya, saya harus katakan ini buat Bapak Ibu ya. Ini buat saya, renungan buat saya. Tantangan utama kekristenan itu bukan penganiayaan. Justru tantangan utama kekristenan itu adalah apa? Kenikmatan duniawi, kenyamanan. Itu tantangan kita paling luar biasa. Oh iya, Bapak Ibu. Daya tarik mamon, daya tarik kesombongan, daya tarik keduniawian. Makanya betul kan? Ya, ada satu hamba Tuhan berkata begini, aniaya paling besar itu apa, Bapak Ibu? Aniaya paling besar ketika hidup tidak lagi ada aniaya. Makanya kekristenan merosot semua. Yang dipikiran, yang dilihat hanya materialisme, duniawi, bagaimana dapatkan kekuasaan, bagaimana dapatkan keuntungan, bagaimana memperkaya diri, bagaimana memuaskan ego, bagaimana hanya mementingkan diri sendiri. Itu semua. Makanya kita perlu kuat untuk melihat kekekalan. Ujung kehidupan kita itu mau kemana sih? Iya kan? Itu perlu kekuatan yang dari dalam, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kalau saya kasih contoh ya, semua kita pasti tahu contoh ini ya. Kalau kita lihat Abraham, Ibu ya, Abraham itu kan begini. Kalau boleh saya katakan ya, contoh gereja mula-mula itu selain di Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul awal ya, itu adalah Abraham. Sebab ini, zaman Abraham itu belum ada eksklusivitas bangsa. Belum ada. Ya, waktu itu Israel kan belum ada, Bapak Ibu. Terus zaman Abraham itu belum ada tempat mana sekarang untuk ibadah, namanya kemah suci atau bait Allah. Ya, zamannya Musa kemah suci kan, zamannya Salomo bait Allah. Di zaman Abraham itu belum ada eksklusif bangsa. Memang kekristenan tidak boleh eksklusif. Kekristenan itu tidak boleh eksklusif, di sombong. Ya, maka Kristus itu ada di mana saja, yang penting berdampak. Kan prinsip garam ya, Bapak Ibu. Garam itu ada di mana saja. Dan garam itu enggak perlu ribut mereknya kan. Ya, enggak pernah lah saya lihat ada ibu-ibu yang berkata begini, saya orang karismatik, saya belinya garam merek karismatik. Saya orang injili, saya belinya garam injili, enggak ada. Garam saja. Dan garam itu kalau masih kelihatan berarti belum berdampak. Makanya sepiring sup, Bapak Ibu, semangkok sup ya, itu kasih saja garam secukupnya dan garamnya nggak usah kelihatan, masuk ke dalam memberi rasa buat sup itu. Nah, itu kekristenan. Nah, di zaman Abraham itu belum ada bangsa eksklusif, belum ada Israel, belum ada kemah suci, belum ada bait Allah, belum ada itu tuh ibadah-ibadah ritual, belum ada. Kekristenan itu alamiah saja. Ngobrol sama Tuhan dari hati ke hati. Doanya enggak gaya-gaya agamawi, ngobrol saja as a friend gitu ya, sebagai seorang sahabat kan, Bapak Ibu ya. Nah, waktu kemudian Tuhan berkata sama Abraham, waktu itu namanya Abraham. Kita tahu ya, kata Abraham itu bapak yang tinggi. Ya, itu kalau diterjemahkan manusia sombong itu masih bapak yang tinggi, ya. Bapak yang tinggi secara manusia. Tapi waktu kemudian dia diubahkan karena menerima covenant perjanjian, namanya menjadi Abraham, bapak semua orang percaya. Kita semua ya, semua orang percaya di mana saja, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata, kamu keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapak dan ibumu. Aku akan memberikan kepada kamu tanah perjanjian. Yang sekarang ini secara fisik ada di mana, Bapak Ibu? Ada di Yerusalem, Kanaan. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, ini dia. Abraham nyampe ke tanah Kanaan. Tapi dia tidak tahu kalau itu tanah Kanaan. Dia tidak merasa memiliki apapun secara fisik. Pengharapannya dia tidak taruh di hal-hal fisik. Makanya saya suka ketawa kalau orang berkata begini, saya beriman
supaya uangku makin banyak. Saya beriman supaya fasilitasku makin banyak. Saya beriman supaya mobilku makin keren. Saya beriman supaya pabrikku makin besar. Ya maafkan ya, iman kalau dipakai untuk hal yang begituan, itu menurut saya meleset, Bapak Ibu. Iman itu dipakai untuk kita tidak merasa memiliki yang di dunia ini. Walau butuh kekuatan. Ya. Makanya saya katakan ya, siapa yang terlalu berat dengan banyak fasilitas, ya bahasa Jermannya pasti tahu lah, kaboten ya. Makanya nanti kalau pengangkatan kata teman saya, kalau trompet sangkakala berbunyi, itu yang abot-abot susah terangkat, Bapak Ibu. Yang kaboten itu perangkatnya susah, Bapak Ibu ya. Sampai malaikat dorong-dorong naik, dia jatuh terus, Bapak Ibu. Kaboten, kebanyakan barang, kebanyakan kesombongan, kebanyakan keduniawian, kebanyakan cinta dunia ini. Hanya yang ringan-ringan yang gampang terangkat. Ini saya nggak ngomong gemuk kurus loh, Bapak Ibu, sama sekali nggak ya. Bukan soal itu. Tapi waktu teman saya ngomong begitu, saya merenungkan walaupun dia nyindir sambil ketawa. Saya tahu itu dalam itu. Nah, tanyaan saya, yang di dalam kita ini siapa? Ya, itu ada Pak Ruben ya, bahasa Jawa bukan bahasa Jerman. Ya, saya kan lagi berkata, soalnya ini bahasa Jawa kan. Nah, betul Bapak Ibu, kalau kita itu tidak ringan, aduh, nah butuh kekuatan. Oke, Pak Ruben dari tadi ngomong soal Abraham itu ayatnya mana? Coba kita lihat Ibrani pasal 11. Yuk kita Bapak Ibu semua lihat Ibrani pasal 11. Jadi kalau hari ini ada dari saudara yang berkata, Pak Ruben, fasilitas saya ini kata-kata ini tolong direnungkan baik-baik ya Bapak Ibu. Saya sampaikan ini buat Bapak Ibu. Kalau ada kepercayaan, masa depan kita itu sudah diberitahu kepada kita. Itu cuma Kristus. Iya kan? Coba. Ujung kehidupan kita itu sudah diberitahu lewat firman. Kita mau kemana, kita mau jadi apa, kita mau bersama siapa nanti di sana. Sudah. Nah pertanyaan saya, persoalan apa di dunia ini yang mengkhawatirkan kita? Gak ada. Gak ada. Coba. Makanya Paulus, Bapak Ibu, waktu di Roma pasal 8, dia menantang Hairis. Hairis itu risiko-risiko tinggi. Dia berkata begini, siapakah yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Pedangkah, penganiayaankah, ketelanjangankah, kelaparankah, kematiankah? Gak bisa. Gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahkan secara lantang dia berkata begini, we are more than a conquerors. Kami ini lebih dari para pemenang. Karena dia yang memberikan kemenangan pada kita. Semua resiko yang sangat tinggi, dia tantang. Ya, siapa yang bisa memisahkan kami? Pedangkah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Apalagi kematiankah? Pembunuhankah? Apa saja. Dia tantang, loh bayangkan. Karena begini, matanya sudah melihat ke ujung kehidupan. Tapi itu butuh kekuatan. Nah, ini yang disebut dengan kekuatan batin, inside. Ya, saya dorong Bapak Ibu. Ini kalau saya nasihati pendeta-pendeta ya, maksudnya bukan sok-sokan apa. Secara pengetahuan Bapak Ibu semua sudah tahu lah. Mari begini, perenungan-perenungan firman ke dalam itu penting untuk terus kita hidupi. Saya punya prinsip dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Ya, ini itu penting itu. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman, melatih orang-orang lain dengan firman. Itu yang disebut dengan dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Itu kedalaman, Bapak. Bukan sekedar firman kita tahu saja,
Tapi apakah firman melatih kita? Kemudian kita berlatih dalam firman, kemudian kita terlatih dalam firman, dan kemudian kita bisa melatih orang di sekeliling kita. Makanya perlu dilatih, berlatih, terlatih, dan melatih dalam kehidupan. Wah, kalau kedalaman kita kuat lain. Oke, Ibrani pasal 11. Coba kita lihat ayat yang keberapa? 10 kali ya. Ya, coba ayat 9 sampai 10 ya Bapak Ibu. Saya nanti akan masuk ke yang kedua. Tolong host, kalau ini beritahu saya waktunya, kalau misalnya saya kurang berapa boleh ya, dikasih tahu di chat aja ya. Minta tolong ya supaya saya nggak kebablasan waktunya. Oke, Alkitab berkata begini, karena iman ini adalah penglihatan batin kan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kan. Ya, Roma 11 ayat pertama kan, dasarnya ini penglihatan yang tidak kelihatan, bisa melihat yang tidak kelihatan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Kalau diam itu berarti sudah di situ kan Bapak Ibu. Diam kok. Dia berarti sudah tinggal di situ kan, diam di situ. Tapi Alkitab berkata begini, seolah-olah di suatu tanah asing. Garis bawahi kata ini. Itu tanah itu seperti tanah asing, bukan miliknya. Walaupun tuh janji itu diberikan buat dia dan keturunannya. Ya, dia tidak mau merasa memiliki, bahkan lebih lanjut lagi. Di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Orang kalau tinggal di kemah itu begini Bapak Ibu, gampang dibongkar, gampang dipasang. Kalau bangunan permanen kan susah dibongkar. Iya kan? Oh iya kan? Ini kan kalau kemah itu gampang dibongkar, gampang dipasang. Coba, makanya kekristenan itu harus selalu membangunnya kemah soal hati. Jangan sampai kita itu seperti apa sih namanya? Keras, sampai susah dibongkarnya. Begitu Tuhan bergerak ketinggalan karena terlalu merasa memiliki di situ kan. Coba Bapak Ibu kalau punya gedung ya, itu kalau bongkar mau direnov kan lama, butuh lama. Coba kalau kemah itu gampang dibongkar, gampang dipasang. Tuhan gerak dia ikut bergerak, Tuhan diam dia tinggal di situ langsung. Makanya orang-orang di zaman mula-mula gereja di perjanjian lama, para patria ya pendiri Israel itu seperti Abraham, Yusuf, Musa dan sebagainya, itu selalu punya tiga kan, punya kemah, punya mezbah, punya sumur. Kemah itu adalah hati yang gampang dibongkar dan dipasang. Kalau mezbah itu adalah tempat penyembahan, living sacrifice, pengorbanan. Tapi kalau sumur apa? Sumur itu warisan buat generasi berikutnya. Warisan apa yang kita tinggalkan? Dan sumurnya harus dalam. Seperti sumurnya Yakub yang akhirnya bisa diminum di Sikar, Yohanes pasal 4, oleh wanita Samaria. Itu ditinggalin oleh Yakub, itu warisan buat generasi berikutnya. Makanya dalam pelayanan, dalam kehidupan, yuk tinggalkan warisan iman buat generasi berikutnya. Tinggalkan warisan karakter rohani yang kuat untuk generasi berikutnya belajar apa itu kebenaran. Yaitu kemah, mezbah, dan kemudian apa? Sumur. Itu harus dibangun di pelayanan kita, di kehidupan kita. Ya, nah, Bapak Ibu, kenapa Abraham merasa itu tanah itu tempat asing? Dia tidak merasa memiliki. Ayat 10 memberitahu pada kita. Boleh nggak kita baca sama-sama ayat 10 ini? Bapak Ibu di tempat masing-masing, yuk kita baca dengan suara keras. 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh siapa? Allah. Pertanyaan saya, kota ini sudah ada? Belum. Abraham lagi nunggu kita untuk sama-sama di kota ini. Nanti waktu Tuhan datang kedua kali, di mana kota ini akan ada, dia akan menjadi raja, dan kita memerintah bersama-sama dia. Oh, ternyata Bapak Ibu, Abraham itu menantikan itu di ujungnya. Lebih daripada semua yang fisik. Ya. Nah, saya sungguh-sungguh berdoa, Bapak Ibu punya kekuatan apa? Karena begini, kita akan melihat sungguh-sungguh ujung kekekalan kita. Itu yang membuat kita punya harapan. Di dunia ini betul, Alkitab katakan, kita pasti diproses, kita pasti mengalami penderitaan, kita pasti mengalami kesusahan. Tapi nggak apa-apa. Makanya Paulus dengan lantang berkata, penderitaan ini ringan. Karena aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang apa? Yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu apa, Bapak Ibu? Fana. Yang tidak kelihatan itu apa? Kekal.
Kalau ada kata tua, kuno, merosot, sakit, mati. Saya ulangi, kalau ada kata kuno, tua, merosot, sakit, mati. Kuno, tua, merosot, sakit, mati. Itu lambang atau tanda kefanaan. Yang fana itu pasti tua, kuno, merosot, sakit, mati. Pasti. Tapi yang mulia itu selalu kekal. Surga itu mulia karena kekal. Tuhan Yesus itu mulia karena kekal. Firman Tuhan itu mulia karena kekal. Persekutuan orang percaya itu mulia karena kekal. Kekudusan itu mulia karena kekal. Takut akan Tuhan itu mulia karena. Nah, semua itu kita bisa lihat dalam kacamata iman kita. Perlu kekuatan. Saya tahu godaannya berat, Bapak Ibu. Godaan tantangan, godaan kebutuhan, godaan daging, godaan keduniawian. Tapi saya berdoa hamba-hamba Tuhan semua kita di sini. Be strong, kita kuat di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu kuat? Yang mau kuat kasih jempolnya, Bapak Ibu. Yang mau kuat kasih jempolnya, Bapak Ibu. Kita kuat dalam Tuhan ya. Kita harus kuat dalam Tuhan. Sebab yang kedua begini. Kita itu adalah, saya berharap kita tidak akan bingung dengan bahasa ini. Kita ini adalah inkarnatifnya Kristus. Ya. Kenapa kita perlu kuat? Karena hidup kita itu akan memanifestasikan siapa Kristus melalui kita. Ya kan? Kita perlu kuat karena kita itu adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Ya, Bapak Ibu saya ingatkan ya, walaupun kita sederhana, kita ini Tuhan pilih untuk menjadi gambarnya di muka bumi ini. Ya, saya sadar. Lewat hidup saya, Tuhan akan dilihat. Ya, kasih Tuhan yang tak kelihatan bisa kelihatan lewat hidup kita. Pengampunan Tuhan yang tidak kelihatan bisa dilihat lewat hidup kita. Ya, dulu saya masih ingat Bapak Ibu ya, atau kita baca satu ayat dulu ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 20. Sampai sejauh ini Bapak Ibu bisa menangkap ya apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini ya. Yang bisa menangkap boleh lambaikan tangan. Maaf saya selalu minta begini Bapak Ibu supaya kalau enggak apa-apa. Kalau ada yang misalnya mau langsung interupsi tanya enggak apa-apa juga ya. Nggak tahu saya saking semangatnya sampai mungkin bicara agak cepat-cepat. Ya maaf kalau saya agak kecepatan karena saya lahir dulu kecepatan sepertinya ya. Kata mama saya belum nyampe bidan saya sudah lahir. Kecepatan kali. Ya berharap ini Bapak Ibu menjadi perenungan. Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, ini terutama buat saya kok. Oh iya, Pak Rubin ngomong begini enak saja. Oh sama proses kita Bapak Ibu. Sama. Makanya Bapak Ibu setuju atau tidak? Sekarang ya dalam pelayanan. Kalau orang tidak punya panggilan, banyak yang mental. Yang pelayanan cuma profesi-profesi Bapak Ibu. Yang cuma mau cari-cari panggung sensasi. Banyak yang mundur Bapak Ibu. Oh iya, semua berubah, bayangkan. Semua tidak bisa lagi diprediksi sekarang. Iya. Dulu orang kan, Bapak Ibu pasti ada jemaat yang sukanya begini dulu jemaat ya. Udah datang ke gereja nyantai saja, masih pujian, santai saja sudah nanti kalau firman saja kita datang. Oh itu dulu, sekarang tahu Bapak Ibu. Orang kalau kebaktian tidak daftar, tidak boleh datang ke kebaktian sekarang. Di Jakarta, orang kalau tidak daftar dulu sekarang, ibadah onset, itu nggak bisa datang, bayangkan. Jadi yang dulu suka berkata, udahlah masih pujian, tenang, nyantai-nyantai saja. Udah kalau kuotanya sudah cukup, nggak bisa datang kebaktian, bayangkan. Coba, semua berubah. Sekarang di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya dan di beberapa kota mungkin sudah mulai juga. Orang masuk mall saja sekarang, harus tunjukkan itu, kartu vaksin loh, bayangkan. Kalau enggak bisa masuk. Sampai saya berkata, semuanya berubah. Coba bayangkan. Sampai ada beberapa orang yang pengusaha, mau ditemui saja, orang suruh swab dulu. Ya, orang suruh antigen dulu, bayangkan. Wah, sampai kemarin saya ditanyain satu orang, bayangkan Bapak Ibu. Pak Rubin, sekarang ini ada terjadi perpecahan. Ya, ada yang tidak mau vaksin. Ya, ada yang mau vaksin. Yang vaksin ini sekarang tidak mau ditemui oleh yang tidak mau vaksin. Sekarang jadi pecah ribut. Saya berkata,
Boleh semuanya. Saya tidak mau berdebat di sisi ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang tanya, Bapak vaksin? Vaksin, vaksin dong. Ya, virus salah satunya harus dilawan sama vaksin. Vaksin saja ya. Saya tidak mau berdebat pada sisi orang kan ribut ini. Ada yang mau, ada yang tidak. Saya berkata ya, kita mesti kembali saja ya kepada prinsip-prinsip yang memang perlu kita renungkan. Nah, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Coba kita lihat. Wah, ini jabatan privilege yang betul-betul luar biasa yang Tuhan beri. Ya, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ini ayatnya para pelayan Tuhan, ya orang-orang percaya kan. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Bayangkan, saya waktu baca ini meledak loh, bayangkan. Wow. Jadi kita itu bicara, itu mewakili seperti Tuhan itu kita wakili untuk orang-orang lain. Coba bayangkan. Ya, makanya dia berkata begini, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Para hamba Tuhan, para pelayan di sini, banggalah loh. Jangan sembarangan, jangan rasa minder, jangan pakai pelayanan kita untuk hal-hal yang duniawi. Jangan, please jangan. Saya sebagai rekan hamba Tuhan yang mungkin masih muda, ya di antara Bapak Ibu yang sudah senior, saya hanya berkata ini privilege buat kita. Ini sebuah hal yang khusus, yang luar biasa, anugerah yang Tuhan beri. Lewat hidup kita Tuhan dinyatakan loh, bayangkan. Karena Tuhan di dalam. Nah, kalau ini terjadi pada kita, ya ampun. Ini kan sebuah kebanggaan yang kita nggak bisa sepelekan. Tidak ada yang membanggakan kecuali melayani Tuhan, Bapak Ibu. Ya, nah kita itu adalah inkarnatifnya Kristus. Tangan saya mewakili Kristus, suara saya mewakili Kristus, tubuh saya mewakili Kristus. Mata penglihatan saya mewakili dia. Seluruh tindakan saya mewakili dia. Makanya kita perlu kekuatan dari dia untuk kita jadi inkarnatifnya dia. Ya, Pak Rubin, kenapa kok perlu kekuatan? Untuk hidup seperti Kristus itu butuh kekuatan batin, itu butuh kekuatan roh kita, itu butuh kekuatan mentalitas kita. Itu butuh kekuatan hati kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat pengajarannya Kristus dan selama dia hidup di bumi ini, Bapak Ibu bisa baca di Alkitab kan tentunya. Itu kan Yesus tuh punya cara hidup dan cara mengajar, ini yang saya sebut dengan istilah ini, upside down thinking, upside down kingdom. Itu hidup yang upside down itu bahasa terjemahnya Indonesia keren kan, sungsang. Sungsang itu terbalik ya. Ibu-ibu kalau hamil dulu posisi anaknya sungsang, itu kan perlu dikembalikan lagi karena terbalik kan. Nah, pengajaran dan gaya hidupnya Kristus itu adalah memang berbeda dari dunia ini. Misalnya, waktu Bapak Ibu membaca di Matius 5, Matius 6, Matius 7, itu kan pengajaran yang terbalik dari dunia ini. Yesus berkata begini, menurut hukum Taurat, kamu kalau membunuh sesamamu, kamu itu dianggap berdosa. Iya dong, membunuh berdosa. Tapi Yesus berkata begini, kalau kamu marah sama saudaramu dan kamu membenci dia, itu kamu sudah membunuh di dalam hatimu. Kemudian Taurat berkata begini, kalau orang berzina dengan wanita lain atau pria yang lain yang bukan suami atau istrinya, itu dianggap apa? Berzina. Iya dong, selingkuh itu berzina. Tapi Yesus berkata, kalau kamu di dalam hatimu menginginin lawan jenis dan kamu mengingininya, itu kamu sudah apa Bapak Ibu? Berzina. Jadi Yesus tuh menarik semua ke dalam. Ya, makanya dia berkata begini, berbahagialah kamu yang membawa damai, karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Kalau dunia miskin ya tidak bahagia lagi. Artinya di sini adalah apa? Orang-orang yang berharap total pada dia, itu berbahagia.
Orang yang tidak rasa kuat, yang tidak rasa sombong secara materi. Nah, Bapak Ibu begini, untuk hidup seperti Yesus itu, ya butuh kekuatan. Kekuatannya dari mana? Dari Roh Tuhan. Kekuatan rohani, kekuatan batinia. Oke. Satu kali saya lagi olahraga, pakai sepeda statis. Ya, lagi olahraga pakai sepeda statis itu ya. Karena beberapa saat PPKM kemarin, saya masih jarang keluar. Saya baca satu buku. Saya baca buku itu, sebetulnya buku itu saya sudah tahu udah lama. Saya baca ulang lagi. Tiba-tiba saya membaca satu narasi cerita sejarah. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu, zaman dulu Afrika Selatan di bawah pemerintahnya apartheid, di mana kulit putih menganiaya kulit hitam. Itu kan terjadi apa? Perpecahan pada Afrika. Wah, kita perlu doakan bangsa kita juga ya, supaya tidak terpecah belah. Anarkisme, terorisme, kemudian apa? Wah, penganiayaan ini begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kan, orang kulit putih menganiaya orang kulit hitam. Ya, sebab begini Bapak Ibu, mereka punya tafsiran tentang begini. Tuhan itu memisahkan gelap dari terang katanya. Jadi yang kulitnya gelap itu kegelapan, yang kulitnya putih itu terang itu. Waduh, itu kan tafsiran yang mengerikan Bapak Ibu ya. Wah, terjadi perpecahan. Langitnya Afrika jadi tembaga. Tidak ada kebahagiaan rohani. Tapi sekelompok orang berdoa minta belas kasihan dari Tuhan. Tuhan lawat Afrika. Akhirnya Tuhan lawat Afrika. Terjadi kebahagiaan rohani. Nah, saat itulah muncul orang kulit hitam pertama kali yang jadi presidennya Afrika Selatan. Pasti Bapak Ibu bisa tahu namanya. Namanya adalah Nelson Mandela. Ya kan? Nelson Mandela. Bapak Ibu tahu dia dipenjara berapa lama oleh apartheid? 27 tahun. Satu kali saya tidak pernah lupa. Hamba Tuhan namanya almarhum Miles Munroe. Itu ketemu Nelson Mandela. Waktu jabatan tangan. Miles Munroe kaget. Nelson Mandela tertawa tersibuk. Dia berkata, kamu kaget dengan tanganku ya? Iya, Pak Nelson. Kenapa Bapak Ibu? Tangannya Nelson Mandela itu keras kayak batu. Tangannya keras kayak batu. Nah, Nelson Mandela cerita sedikit. Saya waktu di penjara dihukum begini. Tiap hari dari pagi sampai sore, suruh pukulin batu pakai batu. Jadi batu dipukul pakai batu. Supaya jadi kerikil, nantinya jadi hot mic buat jalan. Itu banyak yang stres, tawanan-tawanan, sampai beberapa bunuh diri. Jadi dia berkata, tiap hari saya pukulin batu pakai batu di tangan saya. Saya stres. Tapi dia berkata, lama-lama tanganku mengeras. Keraslah, batu, dipukul pakai batu, dia mesti genggam batu. Tapi dia berkata begini, saya suka kata-kata ini. Tapi hatiku melembut, karena aku dijamah Tuhan. Orang pikir aku mau dikurung di penjara supaya aku stres. Ternyata enggak. Pandanganku tetap luas. Karena ada belas kasihan dari Tuhan menguasai hidupku. Bayangkan, tanganku keras, tapi hatiku lembut. Sementara maaf ya, banyak orang yang tangannya lembut, tapi hatinya keras. Tangannya lembut, lotionan melulu, tangannya medicure melulu, tangannya dirawat lembut, tapi hatinya keras. Sementara dia berkata, tanganku keras, tapi hatiku lembut. Bapak Ibu, waktu dia kemudian jadi presiden Afrika Selatan, orang sekelilingnya langsung berkata begini, balas dendam sekarang kita ini. Wah, langsung dia berkata, rohmu dari mana? Kejahatan dilawan kejahatan, itu melanggengkan kejahatan. Kejahatan kalau diadili, itu terjadi penghukuman. Tapi kejahatan kalau mau hilang, harus dilawan dengan apa? Kebaikan. Bapak Ibu diangkat dalam pemerintahannya, visinya adalah apa? Rekonsiliasi dan kebenaran ditegakkan. Itu diangkat seorang pastor pendeta, namanya Desmond Tutu, untuk menjadi ketua rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi itu bahasa pendamaian, itu anak-anak damai kan Bapak Ibu. Satu kali saya tidak pernah lupa. Saya baca buku itu, saya berhenti karena kemudian begini, saya dijamah Tuhan di hati saya. Bapak Ibu begini, Bapak Ibu. Waktu terjadi sidang rekonsiliasi, ada satu kepala polisi orang kulit putih, sudah tua, tapi masa lalunya kelam karena dia bunuh banyak orang. Namanya Van de Broek. Jadi Van de Broek duduk di kursi untuk kemudian mulai di sidang, tapi dalam bentuk rekonsiliasi.
Nah, betul Bapak Ibu. Waktu kemudian dia disidang, ada satu korban seorang ibu. Ibu ini sudah tua, orang kulit hitam, sudah keriput. Jalan masuk ke sidang dituntun oleh saudaranya atau apa. Waktu kemudian dia duduk, Desmond Tutu bertanya begini, Ibu, kamu sekarang mau balasan apa dari orang yang membunuh anak dan suami? Ibu tahu, ibu ini dengan lembut tapi tegas dia berkata begini. Ada dua hal yang saya inginkan. Yang pertama adalah ini. Tolong Pak Van der Broek, kamu datangin ke tempat di mana anakku dan suamiku dibakar hidup-hidup supaya menghilangkan jejak pembunuhanmu. Datangi tempat itu dan tolong ini, kumpulkan abunya, saya mau kuburkan suami dan anakku dengan layak. Ya pasti sudah hilang, udah puluhan tahun yang lalu. Tapi dia berkata, nggak apa-apa. Yang penting tanahnya kamu kumpulkan. Bawa ke saya mau kuburkan dengan layak. Sebab mereka adalah keluarga saya. Permintaan kedua, orang pikir dia akan marah dan balas dendam. Permintaan kedua apa Bapak Ibu? Saya kaget membaca ini. Dia berkata, Pak Van der Broek yang saya cintai, saya itu penuh dengan kelimpahan kasih karena Tuhan sudah menjamah saya. Saya pengen tumpahkan ini ke suami dan anak saya, tapi mereka sudah tidak ada karena mereka sudah mati. Jadi sekarang boleh nggak Bapak ke pondok saya seminggu 2 kali untuk saya peluk Bapak tiap hari. Selama Bapak itu datang, saya akan peluk Bapak seharian. Saya mau tumpahkan kasih yang melimpah di hati saya untuk Bapak. Saya melepaskan kasih ini karena ini kasih melimpah dalam hati saya. Bapak Ibu, begitu wanita ini ngomong begitu, langsung ruangan itu spontan tanpa ada yang memimpin. Nyanyi lagunya John Newton. Bapak Ibu mungkin tahu lagu ini. Lagu ini adalah ini dia. Amazing Grace, how sweet the sound. Nah, itu ya besar anugerah Tuhan. Orang nyanyi sambil nangis. Ada lawatan Tuhan di tempat itu. Satu-satunya orang yang tidak bisa dengar lagu itu cuma satu. Van der Broek. Karena kenapa? Dia jatuh pingsan dari kursinya. Sampai harus dibawa ke rumah sakit. Karena dilawat oleh lawatan Tuhan sendiri. Sejak itu Bapak Ibu tahu, langit Afrika terbuka. Lawatan Tuhan turun, rekonsiliasi terjadi. Saya membaca buku itu enak. Tapi kan begini Bapak Ibu, butuh kekuatan untuk lakukan itu. Ya, saya punya pertanyaan sederhana buat Bapak Ibu. Ya, begitu orang membenci kita, kita balas. Itu butuh kekuatan tidak? Tidak butuh kekuatan untuk pukul orang. Tidak butuh kekuatan untuk marah. Tidak butuh kekuatan untuk kita ngomel. Tidak butuh kekuatan untuk kita kecewa. Nggak butuh kekuatan. Tapi butuh kekuatan untuk mengampuni. Butuh kekuatan untuk hidup dalam kasih. Butuh kekuatan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Butuh kekuatan untuk rendah hati. Butuh kekuatan untuk lemah lembut. Butuh kekuatan untuk berkata, Tuhan ditinggikan. Makanya kita perlu kuat. Kenapa? Karena orang lihat kita, itu lihat Kristus. Saya punya prinsip di pelayanan, Bapak Ibu. Pesan tidak akan penting kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam hidupnya. Saya ulangi. Pesan tidak penting kalau orang yang membawa pesan tidak punya kesan. Mau pesannya hebat, mau khotbahnya jago, tapi kalau hidupnya tidak punya kesan, nothing. Tidak ada artinya. Pesan tidak berguna kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam kehidupan. Sorry ya Bapak Ibu. Tindakan kita jauh lebih hebat daripada kata-kata kita. Teori sudah terlalu banyak. Pengetahuan sudah hebat-hebat. Ya. Teori kita nggak kurang Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, bangsa kita itu butuh teladan. Yuk, para hamba Tuhan, gereja orang Kristen, adalah di garda depan dalam keteladanan. Adalah di front line. Adalah di garis depan dalam keteladanan. Teladan bagaimana hidup benar. Teladan bagaimana hidup suci. Teladan bagaimana hidup takut akan Tuhan. Teladan bagaimana hidup jujur. Teladan bagaimana hidup berkeluarga dengan benar. Teladan bagaimana melayani segenap hati tanpa perlu cari kepentingan manusia. Indonesia butuh teladan. Bapak Ibu bersyukur nggak? Negeri kita itu kuat sampai hari ini karena apa? Ada guru-guru bangsa yang tidak cari uang, yang tidak cari kekuasaan.
Saya misalnya ya orang Ambon pasti tahu. Itu Om Yohanes Lemena. Bapak Ibu yang dari Ambon pasti tahu. Itu guru bangsa. Pak Soekarno Presiden RI sampai berkata, "He is my private pastor." Dia itu pendeta pribadi saya. Pak Karno sering konsultasi sama Om Yo. Ya, beberapa kali jadi menteri. Hidupnya sederhana. Keteladanannya kuat. Misalnya ya, ada beberapa teladan lah yang Bapak Ibu bisa belajar di perjalanan bangsa kita. Orang-orang percaya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu pendiri Angkatan Laut Indonesia, itu orang dari Manado, Chinese Manado, namanya Laksamana John Lee. Bapak Ibu baca sejarah. Itu orang-orang yang punya keteladanan. Bangsa ini bersyukur loh berdiri di atas guru-guru bangsa yang masih punya keteladanan. Nah, saya hari ini challenge sebagai para pelayan Tuhan. Mari para pendeta adalah di garda depan keteladanan. Karena pesan tidak berguna kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam hidupnya. Yuk, mari kita begini, punya kekuatan untuk jadi inkarnatifnya Kristus dalam kehidupan ini. Nah, saya selesai, saya akan tutup dengan ini. Kenapa kita perlu kuat? Sebab yang berikutnya yang ketiga. Bapak Ibu bersiaplah, ada hal baru yang akan Tuhan bukakan ke depan ini. Saya percaya. Dalam kasih karunia Tuhan, kita akan bisa lewatin pandemi ini. Dalam anugerah Tuhan. Tapi bersiaplah ada hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan di depan ini. Ya, saya yakin. Tuhan akan menyatakan hal-hal baru di depan ini. Cuman begini Bapak Ibu, anggur baru itu butuh apa? Kirbat yang baru. Ya, orang suka nyanyi lagu itu kan. Saya yakin Bapak Ibu juga hafal lagu ini. Anggur baru tercurah, wah penuh umatnya. Satu kali saya pelayanan di gereja yang nggak terlalu gede, AC nggak terlalu dingin, orangnya banyak. Nyanyi anggur baru pakai gerak. Oh, pakai gerakan loh, anggur baru tangannya begini-begini. Ada yang siram-siram pakai ember. Wah, keringetan di mana-mana. Saya kecipratan anggur, Bapak Ibu. Nggak cuma anggur secara profetik ya, tapi keringat-keringat nyiprat. Wah, ludah-ludah nyiprat. Sampai saya maju ke mimbar, Bapak Ibu. Saya mabuk anggur. Wah, kan anggur semua. Saya sampai mabuk anggur. Wah, ini bercanda saja. Tapi waktu kemudian saya merenung ini, kita nyanyi lagu anggur baru, kita pengen lawatan baru, sesuatu yang baru. Cuman begini, anggur baru itu kan daya dorongnya tinggi, daya ledaknya tinggi, karena fermentasinya kuat. Nah, kalau kita kemudian, maaf, saya freeze ya Bapak Ibu ya. Saya freeze atau tidak ya? Gambar saya masih oke ya Bapak Ibu? Bisa didengar ya? Masih oke ya? Oke. Ya, thank you. Bapak Ibu, kembali lagi. Kalau anggur baru itu tidak punya kirbat yang baru, ya percuma. Nah, kirbat itu bicara apa? Hati yang kuat. Ya, Bapak Ibu, semua pasti tahu kirbat itu kan berasal dari kulit binatang. Makanya betul, kirbat kalau lama itu keras. Nah, kalau anggur baru yang fermentasinya kuat, Bapak Ibu, begitu kemudian masuk ke kirbat yang lama, ya pecah. Ya, kirbat itu kalau udah lama, Bapak Ibu, pori-porinya itu keras. Ya, keras itu kalau bahasa Jermannya keren ya, metenteng itu. Metenteng itu apa, Bapak Ibu? Keras itu. Saya nggak tahu. Saya ingat tiba-tiba muncul kata itu tuh, metenteng itu keras itu. Waduh, hatinya keras. Sombong, susah dinasehati, rasa paling hebat, ya susah Bapak Ibu. Begitu kemudian dituang anggur baru pecah. Tapi begini, bersyukur Tuhan baik kan. Kirbat lama tidak pernah dibuang. Saya ingatkan, Tuhan tidak pernah buang siapapun. Jadi sekarang ini yang pernah punya kesalahan, Tuhan tidak pernah buang saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat datang kepada Dia, Dia selalu mengasihi kita. Bagaimana caranya supaya kirbat lama bisa tampung anggur baru, Bapak Ibu? Caranya adalah begini. Dia harus dialirin oleh air yang mengalir. Itu firman Tuhan, supaya lembut. Tapi setelah itu harus diolesi pakai minyak, supaya lembut. Makanya orang Kristen harus punya hati yang lentur, hati yang lembut, hati yang fleksibel. Lentur, lembut, fleksibel. Bukan kompromi loh Bapak Ibu. Supaya begini, kita bersiap
untuk sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan. Saya tutup dengan ayat ini, setelah ini kita berdoa. Coba kita lihat Yosua pasal pertama ayat yang ke-6. Musa meninggal, kemudian orang Israel dipimpin oleh satu pemimpin baru yang takut akan Tuhan. Namanya Yosua. Dia harus menyeberangi sungai Yordan, crossover, menyeberang. Saya percaya setiap kali ada kata menyeberang di Alkitab, itu pasti ada sesuatu yang baru. Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang ke Gerasa, ada lawatan di sana, ya kan? Kemudian apalagi Israel menyeberang dari Yordan ke Kanaan, ada tempat yang baru terjadi, ada hal-hal yang baru. Tapi ini nasihat pada Yosua buat kita semua, ya. Dia katakan ini, Tuhan katakan ini. Yuk lihat ayat yang ke-6, Yosua pasal pertama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Para hamba Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu semua. Kuatkan, teguhkan hati kita. Sebab engkaulah, ya ganti nama Bapak Ibu, terserah namanya. Sebab Rubinlah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7 diulangi lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan seterusnya. Ayat 9 diulangi lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekarang ini ada di PD Priscilla, saya akan berkata ini buat Bapak Ibu, kuatkan, teguhkan Bapak Ibu semua, punya hati, kuatkan dan teguhkan. Kita akan menyeberangi, kita akan melihat hal-hal baru, kita akan mengalami hal-hal baru, kita akan melihat lawatan Tuhan yang begitu dahsyat, kita akan terlibat di dalamnya. Nah, Tuhan tidak hanya meminta, tapi sudah memerintah. Kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Bukan lagi diminta, tapi diperintahkan. Hal yang sama hari ini, untuk saya, untuk Bapak Ibu yang ada di PD Priscilla ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Ada hal-hal baru yang tak terduga, yang akan Tuhan nyatakan di depan. Nah, saya berdoa, kita semua tetap kuat di dalam anugerah Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hari ini yang lemah berkata, aku kuat. Hari ini yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Hari ini yang miskin berkata, aku diberkati untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Boleh tidak Bapak Ibu ya? Taruh tangan di dada kita sama-sama, yuk bersama dengan saya. Kita minta sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Biar kita tetap kuat. Biar kita tetap sungguh-sungguh melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Haleluya, 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 haleluya. Hamba berdoa Tuhan, untuk umat-Mu, para hamba-Hamba-Mu, pria, wanita, Bapak, Ibu dimanapun berada, juga rekan-rekan yang ada di lapas Tuhan, dimanapun posisi mereka sekarang berada. Hamba berdoa Tuhan, biar firman ini termeterai di hati kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, memberi kami kelepasan, membuat kami punya sudut kekekalan yang kuat. Hari ini yang kakinya goyah, ditegakkan kembali. Hari ini yang hatinya tawar, disirami dengan kekuatan Tuhan. Hari ini yang pandangan kami teraniaya atau terintimidasi, buka mata hati kami. Seperti doa hamba-Mu Paulus, terangi mata hatiku untuk melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa hebat kuasa-Mu, betapa dalam, lebar, tinggi, luas, tak terselami kasih-Mu, dan dapat memahami itu sekalipun itu melampaui pengetahuan. Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau penasihat kami, Engkau wahyukan terus diri-Mu Tuhan, untuk kami bisa tetap kuat, dan teguh hati di dalam Engkau. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Amin.